Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu jemaah masjid apa namanya? Nurul Hidayah. Musola Nurul Hidayah yang saya sayangi karena Allah. Alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, kemarin pertemuan pertama kita, sekarang pertemuan kedua kita, betul? Jadi belum terlalu hafal saya jalannya, Bu. Tapi insya Allah bulan depan sudah hafal, Bu Rita. Sampai saya ke ujungnya, nggak ada tanda-tanda musola di ujungnya. Alhamdulillah. Ibu-ibu, kemarin kita membahas apa? Tentang zikir pada tempatnya, betul? Sebenarnya bulan lalu itu pertemuan pertama kita, seharusnya saya membahas tentang keutamaan dan kewajiban datang dalam majelis ilmu. Karena kita baru pertama ketemu di sini. Tapi saya ingin bahas hari ini, cuman ini kita mentok pula bulan Muharram dekat lagi. Jadi gini aja, hari ini saya selesaikan tugas saya menyampaikan tentang Muharram, baru bulan depan kita bahas yang tadi belum jadi kita sampaikan. Cocok? Angguknya luar biasa ya. Sami'na wa atokna. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini tanggal 23, udah mau mentok bulan Muharram. Tidak ada pilihan lain, saya mesti menyampaikan tentang Muharram ini. Saya yakin macam banyak sekali ustadz-ustadz yang telah menyampaikan tentang Muharram. Saya akan menyampaikan apa yang selama ini jarang tersampaikan di masyarakat kita, untuk sekedar ilmu pengetahuan kita saja. Ini tanggal 23, betul? 24, 25, 26 maghrib sudah 1 Muharram. 1 Muharram tanggal 27 Juni, lebih tepatnya hari Kamis, hari Jumat. Maka hari ini Senin, besok Selasa, Rabu, Kamis maghrib tanggal 26 udah 1 Muharram. Karena pergantian waktu dalam Islam dimulai dari maghrib. Aman? Apa? Oh iya ya, berarti Jumat itu adalah 1 Muharram. Ibu-ibu, kita akan bahas apa itu bulan Muharram, apa kejadian penting di bulan Muharram, dan kemudian apa amalan di dalam bulan Muharram. Karena bulan Muharram ini bulan yang cukup besar. Terlalu banyak sejarah yang macam terjadi di bulan Muharram ini. Bulan Muharram, kita mulai ya.
Bulan Muharram dikenal dengan bulan tahun baru Islam. Termasuk salah satu dari bulan-bulan haram. Jadi Bu, begini Bu. Dalam satu tahun ada 4 bulan yang paling utama. Yaitu bulan haram namanya. Di antaranya adalah Zulqa'dah bulan lalu, Zulhijjah bulan ini, dan Muharram bulan depan. Satu lagi Rajab di tengah tahun. Bulan 4 ini namanya Asyhurul Haram, yaitu bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan yang dimana pada masanya dan sampai sekarang kita dianjurkan untuk nahi mungkar, tidak melakukan dosa. Karena menurut Ibnu Abbas, siapa yang melakukan dosa di bulan lalu, bulan ini, dan bulan depan, salasun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kalau Rajab nanti di tengah, itu dosanya dilipat gandakan Bu. Maka kurang-kurangi dosa di bulan ini. Kalau mau gosipin orang, safar aja nanti. Jangan di bulan Muharram. Nah, itu makna haram. Haram itu nahi mungkar. Kalau pada masa Nabi orang tidak berperang di bulan ini. Ibu pernah dengar tanah haram? Tanah haram adalah tanah suci Mekah. Haramain, Mekah, Madinah. Haramain ismin 2 tanah haram. Apa maksud tanah haram? Tanah haram adalah tanah di mana kita tidak dianjurkan berbuat dosa dan memperbanyak ibadah. Karena berbuat dosa di tanah haram, dosanya besar, tapi berbuat pahala, pahalanya besar. Makanya biasanya kalau ibu pergi umroh, itu tour leadernya akan bilang, ibu-ibu, kita udah mau masuk tanah haram. Biasanya ada tanda kayak Al-Quran masuk kota Mekah. Hati-hati, jaga lisan, jaga ucap. Karena ini di tanah haram. Tanah yang dilarang melakukan dosa. Tanah yang dianjurkan berbuat baik. Itu namanya tanah haram. Makanya kalau pergi umroh, lapang hati. Tidak boleh sampai hati. Ya, harus lapang hati di sana. Kalau ada kawan satu kamar 4 orang, yang satu kerjanya ngangak-ngangak, jangan digosipin. Kalau 4 orang satu kamar, ada kawan di kamar mandi lama betul, entah mandi entah iktikaf. Kita mau buru-buru ke masjid. Ada ngalamin gitu ya? Tidak boleh, hati lapang, sabar. Kita pergi ke Raudhah, kita pergi ke Hijr Ismail, digeser-geser sama orang Arab. Ditunda-tundonya, Wak. Apa kata kita? Jahit-jahit orang Arab tuh. Padahal dia bukan jahat, ibu yang kekecilan badannya. Sabar di tanah haram. Nah ini manasik jarang dijelaskan. Padahal ini paling penting ini. Kita jalan sempit-sempit lewat kursi roda orang. Kena berdarah kaki. Ndak banget tuh mah, ndak boleh. Ini tanah haram, sabar. Saya macam sering lihat orang lagi kena kursi roda, kena kaki. Pas dia mau marah, saya selalu bilang kalau dia jemaah tahan, sabar. Ini tanah haram. Tak boleh nyakap sakitin hati orang. Harus banyak sabar. Tour leadernya apapun bentuknya ikhlasin aja lah. Ya kan? Mau dia ada, mau dia ndak ada. Mau apa yang dia bilang kita paham atau tidak, ikhlasin. Itu tanah haram, tanah yang tidak dianjurkan berbuat dosa. Tanah yang dianjurkan kita berlapang dada. Yang dimana kalau kita berbuat dosa, dosanya berlipat dan pahalanya juga berlipat. Itu tanah haram, ini adalah bulan haram. Paham maksud saya nih? Jadi bulan ini banyaklah menahan diri. Tidak semua sakit hati harus diungkapkan. Tidak semua kekecewaan harus berbalas dan direspon. Tidak semua kesalahan harus dibalas. Tidak semua pengkhianatan harus dibalas dengan keburukan. Tidak semua orang-orang yang tidak suka mesti kita balas. Tidak mesti. Orang yang beriman adalah orang yang mampu bersabar, menahan diri walaupun dia mampu untuk membalasnya. Jadi makanya saya sering bilang kepada jemaah, berurusan dengan manusia jauh lebih susah dibanding berurusan dengan Allah. Kalau punya salah dengan Allah, kita taubat, selesai masalah. Kalau dengan manusia tak cukup dengan taubat. So, kalau ada di antara kita yang suka sempit hati, dengan suami suka kesal, dengan anak suka kesal, dengan cucu suka kesal, dengan kawan suka kesal, tahan dulu. Jangan marah-marah. Marah itu masalahnya akan takutnya melukai hati orang. Dosanya besar di bulan haram. Kalau mau marah nanti 2 bulan lagi. Tahan dulu ya. Ini bulan haram.
Nah, ini memang ini dosa berlipat ini kalau marah bulan ini. Jadi baik-baiklah dulu. Nah, ya kan? Ada jemaah saya pergi umroh itu, saya bilang ini bulan haram, ini tanah haram, tahan. Nyampe Jeddah, apa katanya? Zah, udah lewat tanah haram kan? Demi Allah, saking seringnya saya ingatkan, hati-hati bercanda, jangan nyakitin hati kawan. Saking seringnya saya ingatkan, ini tanah haram, naik bis saya bilang, ini tanah haram, ya. Banyak baca zikir, jangan ngomong aneh-aneh. Mungkin capek dia menahan kan Bu. Nyampe di pasar Jeddah, udah nggak tanah haram kan. Nah itu kan tahan gitu ya. Nah ini yang kita maksud ya. Jadi hati-hati kita macam usahakan untuk menahan, banyak bersabar di bulan ini. Sampai sini clear? Sebelum kita bahas tentang apa amalan yang bisa dilakukan di bulan ini, saya jelaskan apa kejadian-kejadian besar yang mesti kita pahami di bulan ini. Apa yang saya sampaikan ini tidak perlu dihafal, cukup tahu saja. Dihafal pening pula kepala nanti. Yang mau dihafal itu nanti amalannya saja. Ya, ini sekedar ilmu pengetahuan yang jarang tersampaikan. Apa sih kejadian besar yang terjadi di bulan Muharram? Yang pertama, tentu kita tahu bulan Muharram adalah tahun baru hijrah. Tahun baru di mana Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Pertama kali Rasulullah injakkan kaki di kota Madinah berada di kampung Quba. Dulu Masjid Quba itu nama kampung. Di pinggiran kota Madinah yang isinya itu adalah kebun kurma. Punya 2 anak kembar. Rasulullah tidur di sana 3 hari 3 malam. Transit menuju kota Madinah. Walaupun itu udah namanya kota Madinah, akhirnya tanah itu disumbangkan oleh 2 anak kembar ini. Rasulullah sempat mandi di sana, membangun masjid di sana, dan tempat mandinya Rasulullah masih bisa kita lihat di belakang Masjid Quba. Kalau mau agak jalan sedikit, selagi nggak tutup masih bisa. Airnya masih mengalir sampai sekarang. Tuh Masya Allah. Ini kejadian pertama. Jadi kalau orang bilang, apa itu Muharram? Tahun di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menginjakkan kakinya di kota Madinah. Artinya apa? Rasulullah KTP pertama di kota Madinah. Itulah namanya Muharram. Tahun baru hijrah. Baru pertama hijrah. Sekedar ilmu pengetahuan. Kalau ada ustadz ceramah bilang gini, misalnya ceramah Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Setelah ustadz bacakan ayat itu, biasanya ustadz tuh akan bilang kayak gini nih. Ayat yang tadi itu turun tahun kedua Hijriah. Apa maksudnya? Tahun kedua Hijriah adalah tahun kedua ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Artinya ayat itu turun ketika Rasulullah sudah 2 tahun punya KTP di kota Madinah. Itu maksudnya. Jadi di Mekah orang gak puasa Ramadan. Khadijah itu gak puasa Ramadan. Karena Khadijah sebelum wahyu itu turun udah meninggal duluan di Mekah. Paham? Jadi kalau ada ustadz ceramah, ayat ini turun tahun ketiga sebelum hijrah. Berarti 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah turun ayat itu. Itu maksudnya. Ayat ini turun tahun ke-7 hijrah. Berarti udah 7 tahun Rasulullah tinggal di kota Madinah baru turun ayat itu. Gitu maksudnya. Biar ibu paham nanti kalau ada ustadz ceramah yang kayak gitu. Kan ayat Al-Quran turun 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, totalnya 23 tahun. Ayat Mekah namanya surat Makiyah, yang di Madinah namanya Madaniyah. Sekedar informasi saja. Sampai sini paham? Oke. Apa kejadian yang didapat di dalam bulan Muharram? Kita pelan-pelan. Yang pertama, dalam kitab I'anatut Talibin dijelaskan bahwa, kitab klasik dijelaskan bahwa ternyata di bulan Muharram adalah diciptakannya Nabi Adam. Ketika Nabi Adam Allah ciptakan, diciptakannya Siti Hawa dari tulang rusuk Adam. Lalu Allah memerintahkan kepada mereka, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa la taqraba hadhihi syajarah. Hai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggal kau dan istri engkau di surga ini. Wa la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Tapi masalahnya setan menggoda Nabi Adam. Nabi Adam jadi goda, apalagi jemaah Nurul Hidayah.
Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah itu, berarti tidak tami'na wa ata'na kepada Allah. Akhirnya Allah turunkan Nabi Adam ke bumi. Di mana Nabi Adam diturunkan? Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Makanya Jeddah itu artinya kota Jeddah. Jeddah itu artinya nenek moyang. Di situ tempat diturunkannya Hawa. Nah, saya cepat betul? Cepat betul ya? Ya. Ibu tak berkedip, ragu pula saya jadinya. Oh, cepat kali ya? Oh, cepat kali. Oh, cepat kali. Oke. Jadi slow ya, gigi dua ya. Jadi ketika Nabi Adam memakan buah itu, lalu kemudian Allah marah, diturunkan ke bumi. Tadinya kan di surga, betul ya? Akhirnya turun ke bumi. Nabi Adam terdampar di India. Siti Hawa terdampar di Jeddah. Makanya Jeddah itu namanya kota Jeddah, nenek moyang. Bertemu di mana? Di Padang Arafah. Jabal Rahmah, Jabal kasih sayang. Makanya makam Nabi Adam adanya di India. Makam Siti Hawa adanya di Jeddah. Walaupun di Jeddah kita cuma lihat tepi jalan karena tidak dibuka untuk makam Siti Hawa itu. Tetapi makamnya panjang. Karena Nabi Adam itu tingginya 60 hasta, 30 meter lebih. Siti Hawa itu 29 meter. Makanya berdasarkan pengakuan masyarakat sekitar, Siti Hawa itu kuburannya 29 meter. Dah, akhirnya mereka bertaubat kepada Allah. Apa yang pengen saya ceritakan? Ternyata diciptakannya Nabi Adam adalah di bulan Muharram dan diterimanya taubat mereka di bulan Muharram. Ada dua tuh. Clear? Yang pertama tadi apa? Hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua diciptakannya Adam dan diterimanya taubat Adam. Clear? Para nabi banyak mendapatkan sesuatu di bulan Muharram. Semoga kita juga seperti itu. Amin. Yang ketiga, Nabi Yunus, apa ujian dari Allah? Masih ingat kisah waktu SD dulu? Ditelan ikan. Ditelan oleh ikan. Nabi Yunus kemudian di dalam kegelapan. Apa kata Nabi? La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Sungguh aku termasuk orang zalim. Diuji oleh Allah dalam perut ikan. Apa katanya? Tetap menghamba kepada Allah. La ilah. Udah diuji. Tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Maha suci engkau. Aku termasuk orang zalim. Itulah para nabi. Kalau diuji, dia tetap merendahkan diri di hadapan Allah. Kira-kira ibu kalau diuji, motor ibu hilang, ada gitu dak? Ya Allah, tiada Tuhan selain engkau, aku orang zolim ya Allah. Enggak, yang ada kita, inyo jaye ya Allah. Itu beda. Iya kan? Akhirnya diselamatkan Allah, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Itu terjadi di bulan Muharram. Jadi pokoknya titik dilepaskannya para nabi dari ujian itu banyak di bulan Muharram. Selanjutnya, lanjut. Masih cepat? Oh, aman ya? Kalau enggak besok pagi kita selesai. Ibu sini saya pulang. Selanjutnya, Nabi Yusuf, apa ujiannya dari tetangganya? Nabi Yusuf dimasukkan oleh tetangga, oleh keluarganya, oleh kakak adiknya ke dalam sumur. Bayangkan tuh para nabi ujiannya. Dimasukkan ke semua lah, dimasukkan ke paru ikan lah. Luar biasa ujian para nabi itu. Kita ujiannya, ya Allah, tidak seimbang lah ya. Dimasukkan ke dalam perut ikan, lalu kemudian Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah itu di bulan Muharram. Selanjutnya adalah Nabi Ayub. Apa ujian Allah diberikan kepada Nabi Ayub? Badan sakit, badan penuh luka, badan penuh, wah, sampai riwayat mengatakan sampai bau gitu ya. Dan Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah, dikeluarkan dari ujiannya di bulan Muharram. Selanjutnya, apa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Nuh? Kapal beliau dihantam
dan kemudian diselamatkannya umat Nabi Nuh beserta Nabi Nuh di kapal itu, dan kemudian itu terjadi juga pada bulan Muharram. Banyak kan? Nabi Ibrahim dikenal dengan Abul Anbiya, bapak para nabi. Kenapa dikatakan bapak para nabi? Nabi Ibrahim itu ujian hidupnya luar biasa, Bu. Nikah dengan Siti Sarah, lama ndak punya anak, nikah dengan Siti Hajar. Siti Hajar ini adalah maaf, tadinya macam pembantunya Siti Sarah lah. Lama Siti Hajar nggak punya anak, Siti Sarah nggak punya anak, nikah dengan Siti Hajar, lama nggak punya anak juga, lahir Nabi Ismail. Nabi Ismail lahir, nggak lama setelah itu lahirlah dari Siti Sarah Ishak. Dan selanjutnya Ishak, Yakub, Yusuf itu keturunan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini ujiannya luar biasa. Tapi endingnya itu bagus. Rupanya ujung-ujungnya banyak para nabi dilahirkan dari Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim ini makamnya di Palestina. Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Siti Hajar, dan keturunannya rata-rata dimakamkan di Palestina. Nabi Ibrahim itu dilahirkan di bulan Muharram. Dan masing-masing nabi itu punya musuh. Nabi Muhammad, siapa musuhnya? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu. Nabi Musa, siapa musuhnya? Fir'aun. Nabi Ibrahim, siapa musuhnya? Raja Namrud. Nabi Ibrahim pernah ingin dibakar hidup-hidup. Ketika Nabi Ibrahim ingin dibakar, apa kata Allah? Qulna ya naru kuni waddaw wa salama ala Ibrahim. Hai api, dinginlah engkau dan selamatkanlah Ibrahim. Itu penyelamatan Ibrahim terjadi di bulan Muharram. Jadi intinya di bulan Muharram itu para nabi itu diangkat segala macam ujian hidupnya. Semoga ujian hidup kita juga. Ini wajah-wajah penuh ujian semua. Ya. Nabi Yakub ujiannya apa? Buta. Lalu kemudian disembuhkan oleh Allah di bulan Muharram. Nabi Musa lebih ngeri lagi, Nabi Musa. Jadi masing-masing nabi itu punya wilayah masing-masing dalam dakwah. Rasulullah wilayah dakwahnya Mekah, Madinah. Nabi Musa Mesir dan sekitaran Palestina. Nabi Syuaib di Jordania. Saya ceritakan sedikit tentang Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa lepas dari kejaran Fir'aun itu di bulan Muharram. Nabi Musa itu dakwah sekitar Mesir. Mesir itu negeri yang sangat panas. Sampai sekarang sangat panas, berdebu, curah hujan sedikit. Di Jordan curah hujan itu cuma setahun 2 kali. Kita hujan sakit kepala, banjir hujan tarui. Cuaca di Indonesia ini perlu kita syukuri, Bu. Orang susah nyari hujan. Ada negara yang malamnya lebih panjang dibanding siangnya. Demi Allah, ada yang siangnya panjang entah kapan malamnya. Jam 8 malam masih terang. Jam 9 malam masih terang. Ada yang salju terus. Ada yang hujan terus. Ada yang panas terus. Seperti wilayah Timur Tengah. Panas sekali-sekali hujan. Indonesia? Hujan panas, hujan panas, hujan panas. Makanya tak boleh banyak mengeluh kita di Indonesia. Kalau hujan, alhamdulillah. Kalau angin, alhamdulillah. Entah iya, entah. Ya kan? Itu kan. Jadi Nabi Musa waktu berdakwah di negeri Mesir, itu Nabi Musa kehausan. Haus. Maka Nabi Musa berkata kepada Allah untuk meminta pertolongan. Lalu kemudian apa kata Allah? Fakul nadrib bi'asakal hajar. Kau ambil tongkatmu, idrib bi'asakal hajar. Kau pukulkan ke batu yang ada di depanmu itu. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Nanti akan keluar 12 mata air. Qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'sau fil ardi mufsidin. Maka akan keluar 12 mata air. Namanya mata air Musa. Dan akhirnya Nabi Musa meminum dengan mata air itu. Dan saya sudah lihat batu yang dipukul oleh Nabi Musa di negara Mesir itu, mata airnya masih ada sampai sekarang. Cuman airnya tidak saya bawa pulang. Nah, itu aja bedanya. Iya kan? Mata airnya jernih,
Batu Musanya ada di tengah padang pasir yang luar biasa. Nabi Musa sangat susah payah dakwah. Karena Fir'aun itu jahatnya luar biasa. Fir'aun itu saya sering sampaikan bukan satu orang. Fir'aun itu adalah sebutan untuk raja-raja yang ada di negara Mesir. Ada puluhan Fir'aun. Banyak Fir'aun di Mesir. Tapi dulu, sekarang Musa semua, tidak ada Fir'aun. Banyak Fir'aun yang ada di negara Mesir. Dan salah satu Fir'aun dan satu-satunya Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan adalah cuman Fir'aun Musa. Namanya adalah Ramses II. Siapa namanya? Ketika Nabi Musa dikejar oleh pasukan Ramses II, atau namanya Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Musa, yang nama istrinya siapa? Siti Asia. Istrinya masuk surga, Fir'aun masuk neraka. Fir'aun bukan satu orang, Fir'aun banyak orang. Ketika kemudian Nabi Musa melewati laut, kemudian dia hentakkan tongkatnya, dia lepas, Fir'aun pengen ikut, digulung oleh Allah di dalam air laut, dan akhirnya Fir'aun meninggal dunia. Dan kemudian diambil oleh masyarakat Mesir, dan kemudian dia diawetkan. Sekarang pengawetan daripada Ramses II masih ada di negara Mesir, di Museum Nasional Mesir. Jadi sekedar ilmu pengetahuan, entah-entah nanti rezeki sampai ke sana. Ibu kalau pergi ke Museum Nasional Mesir, ibu akan lihat banyak sekali Fir'aun yang ada di satu museum. Mumi-muminya. Dan saya sudah menengok mumi Fir'aun asli pada masa Nabi Musa. Namanya Ramses II. Saya udah tengok, tapi agak sombong dia. Saya sapa, ndak nyaut dia. Ndak kayak jemaah saya, baik-baik itu. Ya, masih ada sampai sekarang. Jadi Mesir itu ahli untuk mengawet-ngawetkan. Bahkan kiswah penutup Ka'bah pertama di dunia itu masih ada di Mesir. Masih ada diawetkan. Kursi Fir'aun, karpet Fir'aun. Kursinya lebih mantap ini sih, jauh lah dibanding kursi Fir'aun. Tapi pada masanya kursi Fir'aun itu kan udah bagus pada masanya. Kerajaan-kerajaan Fir'aun. Akhirnya apa? Sebelum kita masuk ke amalan Muharram, sekedar pengetahuan kita, matilah Fir'aun. Dan salah satu kisah menyebutkan bahwa Nabi Musa perjuangan luar biasa. Umat Nabi Musa sholatnya 50 kali sehari semalam. Kita beruntung Nabi Musa pernah mengingatkan Rasulullah pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Jangan Muhammad, umatmu gak bakal sanggup sholat 50 kali. Umatku 50 kali tak sanggup. Umatmu gak bakal sanggup, kata Nabi Musa. Itu kan jasa daripada Nabi Musa. Itu Masya Allah. Kita sholat cuma 5 kali sehari semalam. Saya tidak terbayang jemaah Nurul Hidayah ini sholat 50 kali sehari semalam. Sehari semalam 24 jam. Kalau sholatnya 50 kali, setiap setengah jam sholat burita. Baru pakai lipstick lah sholat lu balik. Baru makan salalawak lah sholat lu balik. Tidak sempat masak. 50 kali. Itu umat Nabi Musa. Masya Allah. Maka para nabi itu berdakwah itu susah. Karena orang pada masanya dulu suka melawan. Saya dakwah di kalangan ibu-ibu sangatlah gampang. Makanya kalau saya capek, saya selalu mengingat para nabi. Nabi Ibrahim itu pernah menangis dalam berdakwah dan dia minta kepada Allah, ya Allah, unzur, saya pengen lihat siapa engkau ya Allah. Saking susahnya aku menjawab siapa engkau, bantu aku untuk berdakwah. Apa kata Allah? Lantaroni, kau tak akan pernah lihat aku Ibrahim. Bagaimana aku membuktikan engkau ada kepada jamaahku? Itulah ibaratnya. Apa kata Allah? Engkau ambil 4 burung yang ada di depan matamu. Cara Allah menampakkan diri seperti itu. Diambillah 4 burung berdasarkan perintah Allah. Cincang, kata Allah. Dicincang oleh Nabi Ibrahim pakai kapak. Aku akan hidupkan kembali. Hidup burung itu. Baru Nabi Ibrahim kemudian yakin. Sama dengan Nabi Musa. Dia naik ke Bukit Sinai. Bukit yang sangat tinggi. Ya Allah, saya pengen lihat siapa engkau. Susahnya aku dakwah nih di kalangan Bani Israel. Apa kata Allah? Lantaroni, kau tak akan pernah lihat aku. Walakin unzur ilal jabal, tapi kau lihat gunung-gunung ini. Saya udah lihat tuh gunung-gunung di Bukit Sinai. Menangis saya tahu sejarahnya.
Ini gunung yang sempat dihancurkan oleh Allah dan kemudian dihancurkan oleh Allah. Kau lihat itu gunung. Katanya di lubang Musa. Saya sudah masuk ke lubang Nabi Musa di Bukit Sinai. Lalu kemudian apa kata Allah? Lantaroni Musa, kau tak akan pernah lihat aku. Walakin unzur ilal jabal, kau cuma lihat gunung itu. Ditengok oleh Nabi Musa. Kenapa ya Allah? Aku akan hancurkan dan akan aku kembalikan lagi seperti semula. Dihancurkan oleh Allah, dikembalikan lagi seperti semula. Gunungnya nyata sampai sekarang. Luar biasa. Allah itu menunjukkan, tidak mungkin Allah menampakkan zatnya. Karena mukhalafatul lil hawadisi, tidak sama dengan hambanya, tidak sama dengan makhluk. Suatu ketika Nabi Musa penasaran. Dia berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, saya pengen lihat Allah. Tidak ada satupun Nabi yang berhasil melihat Allah. Lalu Jibril nego kepada Allah, negosiasi. Lalu kemudian Jibril balik kepada Nabi Musa. Ada apa Jibril? Allah memerintahkan saya ya Musa, engkau mengambil sebuah bejana. Kemudian bejana itu diisi air oleh malaikat Jibril. Lalu kau pegang bejana ini. Sampai kapan Jibril? Sampai kubiarkan, sampai datang perintah dari Allah kalau untuk meletakkan bejana ini. Jadi engkau pegang aja terus, bejana berisi air itu kau pegang terus sampai Allah memerintahkan untuk meletakkan bejana. Dipegang oleh Nabi Musa tanpa tahu apa maksudnya, dipegang. Capeklah Nabi Musa memegang bejana, berkata kepada Jibril, kalau bahasa kitanya, Allah alun Jibril, alun lai gitu lah ya. Saya pegellah Nabi Musa memegang air berisi bejana berisi air. Satu ketika ditunggu lagi ya Jibril, apakah sudah ada perintah dari Allah untuk saya meletakkan bejana ini? Belum ya Musa. Sampai akhirnya capek Nabi Musa, ketiduran dia bu. Ketika Nabi Musa ketiduran dalam riwayat yang sahih, jatuh bejana itu, tumpah airnya. Lah bagaimana ini Jibril, belum ada perintah dari Allah, tapi airnya tumpah begitu saja. Apa kata Jibril? Itulah ibarat Allah. Andaikan Allah tidur seperti tertidurnya engkau, maka air itu ibarat dunia yang akan bertaburan. Maka Allah tidak tidur dan tidak lupa. La ta'khuzu sinatu wala naum. Oh, Nabi Musa ngerti. Iya juga ya. Begitu caranya dulu. Belajar tauhidnya dulu seperti itu. Nah, Masya Allah. Dan ini semua terjadi di bulan Muharram. Dan sebagai penutup sebelum keamalannya, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam kandungan Siti Aminah, salah satunya di bulan Muharram. Nah, sebagai penutup, terus apa amalan? Kalau yang tadi ibu ingat, Nabi-Nabi itu ingat? Enggak ingat, enggak apa-apa gitu. Nah, sekarang kita bahas secara singkat apa amalan di bulan Muharram. Ini hari Senin, besok Selasa, besoknya lagi Rabu, besoknya lagi Kamis maghrib, tanggal 26 Juni toh. Sebelum maghrib, ibu baca di rumah doa awal tahun, doa akhir tahun. Tengok aja dalam kitab-kitab fi zikir, kitab Majmu' Syarif atau di handphone. Baca doa awal tahun. Jadi lebih cepat sedikit siap-siapnya. Sebelum azan maghrib udah pakai mukena, bentang sejadah, baca doa awal tahun, akhir tahun. Setelah maghrib, baca doa awal tahun. Ya, maghrib dulu, ba'diyah maghrib, baru zikir doa, baca doa awal tahun. Setelah itu mau ditambah dengan Al-Kahfi, karena itu malam Jumat, Al-Muluk, enggak apa-apa. Itu amalan pertama. Amalan kedua, di bulan Muharram, kita dianjurkan memperbanyak puasa. Karena ini bulan haram, pahala dilipat gandakan. Puasa apa? Bisa puasa yang umum. Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, atau puasa Daud, atau puasa Yaumul Bid. Dan kemudian ada puasa yang takhusus di bulan Muharram. Apa dia? 10 Muharram, tanggal 6 Juli, hari Minggu, puasa Asyura. Syura asal katanya 10 Muharram. Sengaja aku puasa Asyura karena Allah Ta'ala. Di sini nanti pengajian Seninnya ya. Ya, hari Minggu. Oh ya, gitu kan? Jadi jangan lupa nanti saling mengingatkan di grup. Puasa Asyura hari Minggu itu tanggal 6 Juli. Nah, kemudian sebelumnya adanya namanya puasa Tasu'a. Jadi 2 hari, Sabtu Minggu, 5-6 Juli, Tasu'a dan Asyura. Sebenarnya pada masa Nabi
Dahulu cuma orang puasa Asyura saja. Tidak ada puasa Tasu'a. Sehari sebelum Asyura tidak ada. Hanya saja pada masa itu orang Yahudi juga berpuasa Asyura pada hari Asyura. Sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana ini ya Rasulullah? Orang Yahudi juga melakukan puasa Asyura. Sementara kita tidak boleh mirip-mirip dengan orang Yahudi, Bu. Makanya kenapa kalau ibu ulang tahun tidak usah pakai lilin? Karena lilin itu adalah ajaran agama lain, berdoa di depan lilin. Makanya kenapa laki-laki dalam Islam cukur kumis, panjangkan jenggot. Kumis cukur, jenggot panjang. Karena orang non-muslim panjang kumis, panjang jenggot. Makanya center kelas itu panjang kumis, panjang Paulus Benedictus panjang kumis, panjang supaya beda, cukur kumis, panjang jenggot. Kenapa tidak boleh sholat habis subuh? Tidak boleh sholat habis asar? Tidak boleh sholat sebelum sholat zuhur saat matahari di atas kepala? Kenapa? Karena itu jadwal sembahyangnya orang Majusi. Tidak boleh sama. Kan gitu ceritanya tuh. Maka sama dengan kejadian itu. Cemana nih ya Rasulullah? Ternyata kita puasa, orang Yahudi puasa juga. Apa kata Rasulullah? Oke lah. Mulai tahun depan kita tambah dengan Tasu'a untuk membedakan dari orang Yahudi. Tapi memang tahun depannya Rasulullah tidak berpuasa Tasu'a karena sudah meninggal sebelum kejadian. Tapi Rasulullah pernah memerintahkan, betul ya? Nah, makanya kenapa sangat dianjurkan sahur? Untuk membedakan diri dari orang Yahudi. Orang Yahudi sepuasa juga tapi nggak pakai sahur. Maka sahur itu dianjurkan walaupun segelas air putih. Ya kan, dalam sahur ada berkah, saat sahur doa mustajab dan membedakan diri dari orang Yahudi. Jadi nanti puasa Tasu'a dan Asyura. Nanti Seninnya boleh puasa Senin dan Kamis. Sabtu, Minggu, Senin. Clear? Selanjutnya yang ketiga. Awal tahun, akhir tahun, kemudian apa tadi ya? Puasa yang ketiga. Kita dianjurkan memperbanyak sholawat. Karena hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah itu disambut dengan Tola'al Badru alaina dan seterusnya. Perbanyak sholawat karena sholawat itu luar biasa. 1. Dengan sholawat dapat pahala. 2. Dengan sholawat mendapatkan syafaat dan pertolongan di yaumil akhir daripada baginda Nabi atas kesalahan dosa-dosa kita. Yang ketiga, sholawat bisa diwasilahkan. Ya Allah, saya sholawat. Dengan sholawat ini dapatlah saya pahalanya. Dapatlah suami saya pahalanya. Lapanglah kubur orang tua saya. Berhenti malaikat menyiksanya. Sehatlah badan saya. Solehlah anak saya. Sholawat bisa dihitungkan. Dapat pahala, dapat syafaat, bisa diwasilahkan. Ya Allah, saya bersholawat. Dengan sholawat ini ringanlah kaki saya, sembuhlah lutut saya biar bisa ke Masjid Nurul Hidayah. Gitu. Ya Allah, dengan sholawat ini kuatkan iman saya. Sholawat bisa diwasilahkan. Dan kemudian sholawat ini dengan kita bersolawat, maka malaikat akan pun bersolawat kepada kita. Masya Allah. Yang keberapa lagi? 4. Ingat nanti nih. Ingat ya, insya Allah ya. Yang keempat, terakhir, nggak usah panjang-panjang kali. Ditanya pula sama anak. Apa ceramah ustazah tadi? Yang penting tentang Nabi, nak. Itu pula kan. Terakhir yang keempat. Tadi saya cakap di awal bahwa di bulan Muharram, bulan di mana dosa dilipat gandakan. Dianjurkan kita nahi mungkar. Maka kita berubahlah. Hijrahlah. Nanti sampai rumah, ambil pena, ambil kertas, catat apa saja dosa-dosa kita di masa lalu. Berubah untuk lebih baik. Dan ketika kita melakukan kesalahan, ganti dengan kebaikan. Wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap melakukan kesalahan, ganti dengan kebaikan. Apa dosa yang sering kita lakukan, catat. Ya Allah, saya selalu sering melawan suami. Titik, jangan ibu tambah. Tapi kan nyoja ya Allah, jangan. Ya Allah, saya suka gosip. Tapi jangan ditambah. Memang iyo ba alay kan gitu, jangan ya. Ya Allah, saya keluar rumah belum lagi bisa tutup aurat. Padahal Ustaz Janela bilang tutup aurat. Catat tuh kesalahan kita. Buat kompensasi setelahnya. Ya Allah, saya suka melawan suami. Di bulan haram ini, sekali saya melawan suami, denda sedekah subuh 100.000. Gitu. Daripada pitika luan, cak diam leh. Ya Allah, saya suka gosip. Sekali saya gosip, saya denda tahajudnya 8 rakaat selama 7 hari. Kompensasi.
Ya Allah, saya susah nutup aurat. Sekali saya buka aurat keluar rumah, maka saya akan sholat duha 12 rakaat selama 7 hari. Kok gitu lihatnya, protes gitu ya. Jadi setiap melakukan keburukan ganti dengan kebaikan dan berusaha untuk hijrah. Catat kekurangan kita. Kalau tahun ini maaf kita mubazir, tahun depan jangan mubazir lagi. Kalau tahun ini kita masih melakukan dosa seperti ngomongin orang, tahun depan tahanlah diri. Kan udah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram nih, udah kita tahan. Kalau tahun ini suka marah-marah, tahun depan kurangilah. Kalau tahun ini suka mengeluh, tahun depan bersemangatlah. Kalau tahun ini kurang bersyukur, tahun depan lebih syukurlah. Tahun ini masih suka membalas dengan keburukan, tahun depan lebih ikhlaslah. Kalau tahun ini mau ngomong gak mikir, nyakitin orang gak mikir, maka tahun depan berpikirlah sebelum berbuat. Fakir qabla anta azima. Tidak ada orang yang sempurna, tapi kita menuju kesempurnaan yang lebih baik. Tidak perlu juga lebih baik dibanding orang lain. Yang penting kita lebih baik dibanding versi kita di masa lalu. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'ud salam fahyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abina Jaswir bin Mayan wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hufarin niran. Allahumma khususan ila arwahi abina Jaswir bin Mayan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa nakihim minal khotoya kama yunakasabul abyadu minad danasi wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahla khairan min ahlihim ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan fa qaribuhu wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu wa in kana qalilan fa katsirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbis qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala nusrati syari'atik ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka illa ma'ad. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia. Allahumma tajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu hah? Oh iya. Sebutkan dua saja. Nabi apa dan keluar dari ujian mana dia di bulan Muharram? Dua saja. Dua saja.
Halo teman-teman, saya selalu ya di sana ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Dan kemudian bisa ikut live-nya aku ya. Sampai ketemu di jam 8 malam nanti ya, waktu Indonesia Barat, jam 8:15 waktu Indonesia Barat ya. Untuk kita bisa ngobrol santai di akun ini ya. Dan pada jawab ya. Dan yang terlambat hadir siap. Dan yang terlambat hadir teman-teman bisa pergi ke channel YouTube aku ya, untuk melihat rekaman daripada video ini. Nanti tanya jawabnya di jam 8:15 malam ya, waktu Indonesia Barat. Dan yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Oke, sampai ketemu di malam nanti ya teman-teman, di jam 8:15 waktu Indonesia Barat. Thank you yang sudah tap-tap layar, yang sudah nge-give, yang sudah komen, yang sudah hadir di akun ini ya. Semoga betah belajar di akun ini ya. Subscribe juga channel YouTube aku untuk bisa teman-teman melihat rekaman daripada dakwah aku di TikTok. Oke? Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Makasih ya. Aku tutup dulu ya guys. Sampai ketemu malam nanti ya. Bye bye. Kajian rutin bersama